Mereka adalah kelompok orang yang dalam keyakinan Hindu disebut hijra, terutama di anak benua India. Dia seorang pria. Kenapa dia berpakaian seperti wanita? Sebenarnya hidup ini terlalu sulit. Aku bahkan tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Dunia ini memandang kita dengan kebencian. Dalam masyarakat Hindu, orang-orang dengan ekspresi gender non-biner telah memainkan peran penting selama lebih dari 2000 tahun. Bukti keberadaan mereka dalam masyarakat Hindu dapat ditemukan dalam teks-teks suci Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Orang-orang gender ketiga seringkali dihormati sepanjang sejarah Asia Selatan. Hijra secara resmi diakui sebagai jenis kelamin ketiga di seluruh negara di anak benua India. Identitas hijra berasal dari agama Hindu kuno dan berkembang selama Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal, di mana para hijra memegang jabatan sebagai pelayan rumah tangga elit, pekerja kasar, komandan militer, dan penasehat politik. Banyak hijrah saat ini hidup dalam komunitas hijrah yang terdefinisi dengan baik dan terorganisasi, dipimpin oleh seorang guru. Komunitas-komunitas ini terdiri dari orang-orang yang hidup dalam kemiskinan yang sangat parah, atau ditolak dan melarikan diri dari keluarga asal mereka. Kata hijrah adalah kata Hindustan. Secara tradisional, kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai anak Kasim. Sejak akhir abad ke-20, sejumlah aktivis hijrah dan organisasi non-pemerintah telah melobi pengakuan resmi hijrah sebagai semacam jenis kelamin ketiga atau gender ketiga, bukan laki-laki maupun perempuan. Hijrah telah berhasil memperoleh pengakuan ini di Bangladesh dan memenuhi syarat untuk mendapatkan prioritas dalam pendidikan dan beberapa jenis pekerjaan bergaji rendah. Di India, Mahkamah Agung pada bulan April 2014 mengakui hijrah, orang transgender dalam hukum. Nepal, Pakistan, India, dan Bangladesh semua telah secara hukum menerima keberadaan jenis kelamin ketiga. Dengan India, Pakistan, dan Nepal menyertakan opsi bagi mereka pada paspor dan dokumen resmi tertentu. Halo Laksmi, apa kabar kamu? Apa kabarmu sayang? Aku baik-baik saja. Aku adalah pendeta tinggi dari jamaah transgender pertama dari basis keagamaan sebuah biara seni dan agama Veda Matahari. Yang Anda sebut sangat terkenal dengan agama Hindu. Dan kita memutuskan pada tahun 2015 untuk merebut kembali yang hilang kedudukannya dalam agama. Karena agama mempunyai peranan yang sangat penting masyarakat manapun. Dalam agama kami dianggap sebagai manusia setengah dewa. Orang yang tinggal dalam komunitasnya sendiri untuk mencari jati dirinya. Dikenal sebagai hijrah. Tetapi di India dikenal sebagai perawat raja. Kita melihatnya komunitas transgender community tertua di dunia. Sementara di satu sisi masih banyak orang yang menganggap mereka hina, mempersekusi mereka di depan umum. Penolakan mereka masih terasa di tengah masyarakat Hindustan. Para hijrah ini terkadang meminta-minta pada masyarakat untuk bertahan hidup karena memang mereka tak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Tak jarang dari mereka terjerumus dalam dunia prostitusi untuk memperoleh penghasilan yang lebih. Sementara masih banyak di antara mereka yang sadar dan ingin menjadi manusia seutuhnya yang beribadah kepada Tuhannya. Anggota komunitas transgender hijrah Bangladesh yang tidak diizinkan masuk ke masjid untuk beribadah telah disambut di sebuah masjid baru di negara berpenduduk mayoritas muslim itu dengan janji beribadah tanpa diskriminasi. Bangunan sederhana itu dengan dinding dan atap seng adalah pusat komunitas baru bagi kaum minoritas yang telah menikmati pengakuan hukum dan politik yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih menderita prasangka yang mengakar di masyarakat. Masjid di dekat Mi Mengsik
di utara ibu kota Dhaka, di tepi sungai Brahmaputra, dibangun di atas tanah yang disumbangkan oleh pemerintah. Setelah komunitas ini ditolak beribadah di masjid kampung. Saya tidak pernah bermimpi bisa salat di masjid lagi seumur hidup saya, kata Sonia 42 tahun, yang sejak kecil gemar membaca Al-Quran dan belajar di sebuah pesantren Islam. Namun ketika menjadi seorang hijrah, dia dilarang salat di masjid. Orang-orang akan berkata kepada kami, mengapa kalian orang-orang hijrah ke masjid? Kalian seharusnya salat di rumah. Itu menyakitkan bagi kami, jadi kami tidak pergi, tambahnya. Sekarang ini masjid kami, sekarang tidak ada yang bisa menolak. Mufti Abdurrahman Asad, pendiri lembaga Amal Hijrah, mengatakan masjid baru ini adalah yang pertama di negara ini. Puluhan hijrah setempat menyumbangkan waktu dan uang untuk membangun masjid ini. Masjid ini juga memiliki komplek kuburan. Setelah pemakaman muslim setempat setahun yang lalu menolak untuk menguburkan seorang hijrah di kuburan mereka. Masjid baru ini sudah mengatasi prasangka. Salah seorang warga setempat di sana telah melaksanakan sholat Jumat di sana. Ia mengatakan tinggal dan salat bersama komunitas hijrah telah mengubah kesalahpahamannya tentang mereka. Mereka hidup soleh seperti muslim lainnya. Imam Masjid Abdul Muthalib mengatakan penganiayaan terhadap komunitas hijrah bertentangan dengan ajaran agamanya. Mereka seperti orang-orang lain yang diciptakan oleh Allah, katanya. Kita semua adalah manusia, mungkin sebagian laki-laki, sebagian perempuan, tetapi semuanya manusia. Allah menurunkan Al-Quran yang suci untuk semua orang. Jadi setiap orang memiliki hak untuk berdoa, tidak ada yang bisa menolak. Itulah ulasan tentang hijrah Bangladesh.